57. Nah, itu. Nah, nanti kita akan mengembangkan pengetahuan kita tentang sistem periodik unsur, ya. Kita akan mengembangkan di sini sistem periodik unsur. Maka dilihat, dibuka supaya nanti kita mudah. Nah, kita melanjutkan lagi sifat-sifat keperiodikan unsurnya. Bentar, saya tak ini coba. Saya tak record coba ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat periodik unsur, sifat-sifat yang merupakan keperiodikan unsur ya. Saya bagikan dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke ya. Kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya ya. Coba kompetensi dasarnya ini kita masih menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Tadi 3.4 ya. Tujuan hari ini kita mampu menganalisis keperiodikan unsur. Nah, sifat periodik unsur yang pertama itu adalah jari-jari atom. Ya, apa yang dimaksud dengan jari-jari atom? Ya, ini adalah jarak antara inti atom sampai kulit terluarnya. Kalau digambarkan seperti ini, nak. Ya, yang tengah ini adalah intinya. Kemudian ini kulit-kulit yang dimiliki. Ya, kulit paling dekat inti itu namanya kulit apa? Masih ingat? Kulit apa ini yang paling dekat dengan inti? K, ya. K. Terus berikutnya kulit M. Ini kulit apa ini? L, ya. Terus kulit berikutnya ini kulit apa? M. M, ya. Jadi ini saya menggambarkan atom yang memiliki 3 buah kulit, ya. Nah, jari-jari atom itu ini, nak, yang ada tanda panah ini. Jarak dari inti sampai dengan kulit terluar. Nah, Bu Pur membayangkan atom, jari-jari atom itu seperti daging buah apokat. Ini isi apokatnya, ya. Lalu ini kulit terluarnya, kulit alpukatnya. Nah, kalau di sini jaraknya besar nih berarti jari-jarinya besar, ya. Kalau bisinya besar nanti berarti dagingnya kecil, maka jari-jarinya malah kecil ya itu. Ya, ini gambaran jari-jari atom. Apakah bisa dimengerti nih gambaran jari-jari atom? Jarak dari inti sampai dengan kulit terluar. Ya, halo? Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Ya. Nah, gambar grafik dari jari-jari atom itu seperti ini, ya. Ini ke kanan itu menunjukkan nomor atom, ya. Bisa dilihat sambil melihat SPU kalian, ya. Titik ini adalah hidrogen, nomor atomnya 1. Kemudian ini adalah helium, nomor atomnya 2. Ini kalau diturunkan begitu. Yang di atas ini adalah Li, nomor atom 3. Ya. Ini kalau dilihat dari garis yang bawah nih yang horizontal nih ya. Ini nomor atomnya 3. Ini nomor atom 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ya, sampai dengan Ne. Jadi ini menunjukkan satu periode dari Li sampai dengan Ne. Ya. Sedangkan ini berarti periode ketiga nih, Na. Ya, ini Na, Mg. Nah, dilihat sambil dilihat di SPU ya. Na itu nomor 11. Nomor yang di atas itu nak dilihat. Ada toh 11? Betul enggak? Di buku halaman 257 ya. Oke. 11. Ini Mg nomor berapa? Mg nomor berapa nomor atomnya? 12. Mg. 12 ya.
yang atas ya, yang bilangan bulat. Ini AL, berarti nomor berapa itu AL? 13. 13. Nah, ini unsur-unsur berikutnya. Ini berarti sampai dengan AR. AR itu nomor 18 ya. Berarti ini merupakan unsur-unsur yang terletak di periode 3 ya. Nah, lalu untuk segolongan kita bisa lihat ini. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ini golongan berapa? Coba dilihat di SPU. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Halo, golongan berapakah ini? 8A. Baik. Nah, dengan melihat grafik jari-jari atom, kita lihat nih, helium sekian jari-jari atomnya di bawah 0,5. Ne, kita lihat kalau seperti ini lebih besar atau lebih kecil nih? Lebih besar atau lebih kecil dari helium? Besar. Lebih besar. Lalu argon di sini di atas 0,5. Lebih besar. Kr lebih besar lagi. Gini ya. Maka bisa kita ambil kesimpulan untuk jari-jari atom ini. Nah, dalam satu periode, ini saya lihat, saya balik di sini, saya kembali ke sini dulu. Dalam satu periode, ya, ini periode itu berarti ini tadi Li sampai dengan Ne. Berarti kalau dari Ne ke Li ini semakin Kecil. iki lihat nilai jari-jari atomnya ini semakin Besar. besar ya. Ne ini terletak di periode 2 paling kanan. Ya, Li itu terletak di periode 2 paling kiri ya. Maka ini saya gambarkan di gambar berikutnya ini. Nah, ini dari kanan ke kiri jari-jari atomnya nanti dalam satu periode ini ya. Ini menunjukkan satu periode. Jari-jari atomnya bagaimana? Semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar ya. Kita lihat ini lagi loh. Ini loh. Ini saya ambil periode 2. Ini Li. Terus Be ya. Terus B, C ya. Kemudian apa? N, O, F, terus nah ini yang ini dari kiri ke kanan. Tapi berarti kalau dari Ne ke sini berarti dari kanan ke kiri jari-jari atom itu semakin besar ya. Jadi itu tadi sudah benar. Terus kalau saya membuat garis dari atas ke bawah itu berarti segolongan. Tadi helium, neon, argon, kripton, xenon, radon itu jari-jari atomnya semakin apa tadi ya? Besar ya. Bisa dilihat ini ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon ya. Kecenderungannya makin besar. Maka kita bisa ambil kesimpulan di sini untuk golongan dari atas ke bawah ini makin besar. Maka kalau dalam satu sistem periodik kita bisa menggabungkan ya, semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu kita akan menemukan jari-jari atom semakin besar. Gitu. Ya, jadi dalam satu periode semakin ke kiri itu jari-jari atomnya makin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin besar. Paham enggak? Dengan gambar ini, gambar panah ini. Halo? Berarti semakin ke kiri semakin besar ya, Bu? Iya, kalau jari-jari atom loh ya. Ini kita berbicara satu sifat periodik jari-jari atom. Semakin kiri semakin besar. Semakin ke bawah semakin besar. Ya, coba ya. Kita beri sistem periodik ini. Saya minta kalian membuka buku itu supaya lebih jelas. Kalau ini mungkin terlalu kecil ya. Nah, nih. Saya mau bertanya nih. Dalam setiap periode, jari-jari atom terbesar itu ada di golongan berapa? Satu periode itu begini. Ya, dengan melihat grafik ini atau kesimpulan ini, saya bertanya,
dalam setiap periode, jari-jari atom terbesar ada di golongan berapa ini? Ini golongannya dilihat ya, di atas ini nomor golongannya. Halo? Jari-jari atom terbesar di mana itu? Di kanan apa di kiri? Terbesarnya di kanan apa di kiri nih? Halo? Muridku hilang kabeh. Halo? Pendengar suara saya enggak ini ya? Dengar, Bu. Dengar ya? Golongan 8A, Bu. 8A. Ya, yang terbesar tadi semakin ke kiri semakin apa? Semakin besar. Besar. Jadi kalau dicari yang terbesar di golongan berapa? Masuk A. 1A. Jadi ini setiap periode ini yang memiliki jari-jari atom terbesar itu ada di golongan 1A. Ya, jadi misalkan unsur-unsur periode 1 isinya H dan He. Manakah jari-jari atom yang lebih besar, H atau He? Nah, ya yang kiri. Kalau saya menyebutkan periode 3, isinya kan Na, Mg, Al, Si, P, SCl, Ar. Siapakah yang memiliki jari-jari atom terbesar? Na. Jadi dikunci ya. Dalam satu periode, jari-jari atom terbesar itu ada di golongan 1A. Setiap periodenya. Ya, ingat periode itu garis mendatar. Ya. Terus, sekarang kalau dalam satu golongan, dalam setiap ini golongan ini. Oh, sorry, ini masih periode. Dalam setiap periode, jari-jari terkecil ada di golongan berapa? Kalau terbesarnya tadi di 1A, terbesarnya di golongan berapa? 8. Ya, 8A. Ya, jangan 8 aja, nanti ini ada 8B. Ya, toh dilihat SPU itu ada 8. Kita jawabnya 8A, ini yang terkecil. Dalam satu periode. Ya. Terus sekarang dalam satu golongan nih. Dalam setiap golongan, jari-jari atom terbesar ada di bagian paling golongan ini. Paling bawah, betul. Ya, paling bawah karena semakin ke bawah itu jumlah kulitnya semakin banyak. Kulit 1 hanya punya 1 kulit K. Periode 2 ini memiliki 2 kulit K dan L. Kulit 3 memiliki 3 kulit K, L, M ya dan seterusnya. Nah, maka semakin banyak kulit berarti jarak inti sampai kulit terluar itu semakin besar. Jadi jari-jari atom terbesar itu ada di bagian paling bawah, gitu ya. Terus dalam setiap golongan jari-jari atom terkecil ada di bagian mana? Paling atasnya. Paham ini? Jadi kita menggunakan ini aja sebetulnya sudah bisa menjawab banyak. Ya. Oke, baik. Kalau paham coba ya kita beri ini. Ini sistem periodik. Di antara unsur Si, Cl, Ar, ya, dan Zn, ini yang saya lingkari merah ini pertanyaannya. Unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar itu siapa ya? Cobalah. Zn. Mengapa Zn? Karena semakin ke kiri semakin besar. Karena ada di periode ke-4. Ya. Semakin kiri semakin besar, semakin bawah semakin besar. Jadi ini kalau diminta mencari unsur yang memiliki jari-jari atom yang terbesar, sekelompok unsur itu harus kita lihat letaknya di SPU ini yang paling kiri dan paling bawah. Maka ini ketemunya adalah Zn. Sudah pinter. Ya. Terus sekarang unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil adalah siapa ini? Ar ya. Jadi yang dicari yang paling atas dan paling kanan ya. Yang terkecil. Oke. Sekarang kita lanjutkan sifat periodik unsur yang kedua. Ya, disebut energi ionisasi. Ya, energi ionisasi itu apa? Adalah energi diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron yang terikat paling lemah atau di kulit terluar
dari suatu atom yang berbentuk gas. Nah, ini gambarannya energi ionisasi. Ini seperti jari-jari atom dikatakan periodik, sifat periodik itu karena terulang. Lihat nih ya, HHE, kecil besar. Ya. Kemudian nih Li, kamu lihat Li itu sudah periode 2. H dan He itu periode 1, kecil besar. Terus Li itu kecil periode 2 ini ya, Be agak besar ya, B terus sampai ke Ne, ini menjadi terbesar dalam periode itu. Ya. Kemudian setelah itu periode 3 kembali kecil lagi. Terus membesar, AR itu terbesar, ya toh? Terus periode 4 K itu kecil lagi, terkecil lagi. Kemudian naik ya CA, SC, CI dan seterusnya sampai KR. KR itu paling kanan, paling tinggi lagi. Terus terulang lagi. Nah, ini yang disebut periodik karena terulang polanya itu kecil membesar, kecil membesar, kecil membesar, kecil membesar. Itu terulang-ulang. Ya. Nih, energi itu gambarannya seperti ini. Maka dari grafik ini kita bisa menyimpulkan ini. Dilihat ya, Li sampai Ne tadi disebut satu golongan atau satu periode. Nah, coba dilihat di SPU-nya. Dari Li, saya ambil ini aja. Li sampai Ne, ya. Dikatakan satu golongan atau satu periode? Satu periode. Satu periode, benar ya, karena ini letaknya itu mendatar. Kalau mendatar itu disebut dengan periode. Ini satu periode dari Li, Be, B, C, NO, F, Ne ini unsur seperiode. Kita bisa melihat Li di kiri, Ne di paling kanan. Berarti dalam satu periode itu dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar. Atau kalau dari kanan ke kiri berarti semakin kecil ya. Energi ionisasi dari kanan ke kiri itu akan semakin kecil. Nah ini periode 4 juga sama ini. Na, Mg, Al, ini periode 3, ya. Na, Mg, Al, Si, P, SCl, Ar. Ya. Na itu paling kiri, Ar itu paling kanan. Ya. Kita lihat grafiknya itu semakin membesar. Nah, berarti dari kiri ke kanan itu membesar. Maka dari kanan ke kiri energi ionisasi akan semakin dari kanan ke kiri semakin kecil ya. Ini ada kaitannya dengan jari-jari atom ya. Kita tahu inti atom itu bermuatan positif. Sedangkan kulit atom itu berisi elektron yang bermuatan negatif. Berarti antara inti dengan elektron itu, kulit terluar itu ada gaya tarik elektromagnetik ya, muatan positif dan negatif. Nah, semakin besar jari-jari atom berarti jarak antara inti dengan elektron kulit terluar itu semakin jauh, ya toh? Nah, kalau semakin jauh maka gaya tariknya itu semakin lemah. Betul? Kayak magnet lah. Magnet dengan logam, besi ya katakan. Kalau dia jaraknya jauh itu gaya tariknya pasti lebih lemah. Kalau dekat dia gaya tariknya makin tinggi kan gitu toh. Maka jari-jari ini mempengaruhi. Semakin besar jari-jari atom maka energi ionisasinya nanti menjadi semakin kecil. Jadi berbanding terbalik dengan jari-jari atom ya. Nih, maka bisa kita gambarkan seperti ini, kayak tadi gambarnya sama ini. Ini menunjukkan periode, ini menunjukkan golongan. Ya, tadi dari kanan ke kiri energi ionisasi semakin kecil. Ya, dalam satu golongan. Oh ya, dalam satu golongan itu tadi belum dilihat ya. Coba
Golongan saya ambil golongan ini, gas mulia aja sama golongan 8A ya. Ini helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Kecenderungannya semakin besar atau semakin kecil nih? Semakin kecil. Maka dalam satu golongan dari atas ke bawah itu energinya semakin kecil. Ya. Jadi ini kalau kita diminta melengkapi ini, di sini ditulis apa? Semakin apa? Semakin besar atau semakin kecil? Dari atas ke bawah semakin Kecil. kecil. Dari kanan ke kiri semakin Kecil. kecil. Maka disinilah tertulis semakin kecil. Nah, kalau jari-jari atom tadi gambarnya sama, tapi di sini semakin besar ya. Nah ini apa ini? Sebentar, ada yang bertanya? Kok cengklang-cengkling apa ya? Ionisasi terbalikan jari atom. Suaramu bengung, Irut. Kenapa mic-mu? Sebentar Bu, saya chat aja. Oh ya, di chat aja. Oke, nulis di chat ya. Kalau mic-nya udah di chat aja. Ya. Berarti energi ionisasi bukan dari jari-jari atom ya? Energi ionisasi kenapa? Nulis di chat dulu aja, karena suaramu tuh bengung mic-nya. Ya, kita tunggu dulu ya, Ruth ya, sambil menunggu. Ini saya bukakan sistem periodik unsur. Ya. Oke, berarti energi ionisasi kebalikan dari jari-jari atom ya Bu. Betul, keperiodikannya terbalik ya. Keperiodikannya kebalikan ya. Jadi kalau jari-jari itu semakin besar, maka energi ionisasinya malah semakin kecil. Itu ya. Betul, Ruth, betul. Ya. Nah, sekarang nih saya mau bertanya nih. Dalam setiap periode ini energi ionisasi terbesar ada di golongan berapa? 8A. 8A ya, karena semakin ke kiri ini makin kecil, berarti kalau ditanya yang terbesar berarti ada di paling kanan. Paling kanan dalam satu periode ini siapa? Golongan 8A. Jadi ini jawabnya 8A ya nak. Terus, dalam setiap periode energi ionisasi terkecil ada di golongan berapa? 1A. 1A, betul. Terus ini, dalam setiap golongan, nah setiap golongan itu kita bergeraknya dari atas ke bawah gini. Ya. Energi ionisasi terbesar itu terletak di bagian paling terbesarnya ada di paling kanan. kalau golongan bergeraknya dari atas ke bawah. Bukan kanan kiri. Kalau kanan kiri itu periode. Ini kita sekarang dalam golongan. Dalam setiap golongan energi ionisasi terbesar itu ada di bagian paling atas, betul. Di bagian paling atas. Itu yang memiliki energi ionisasi terbesar. Sekarang, dalam setiap golongan energi ionisasi terkecil ada di bagian paling bawah, betul Pak. Makin kecil ke bawah ya, jadi itu. Baik, sekarang kita coba ya. Sekarang saya punya SPU. Di antara unsur N, F, ini saya lingkari supaya gampang untuk melihat. Ne, Si, Cl, dan Ar. Ya, pertanyaan saya, unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar siapa ini? Siapakah unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar? Ne. Iya, ada yang lain? Ne dan Ar. Ne dan Ar. Kalau ter itu berarti satu. Oh kurang R ini ya. Terbesar itu hanya satu. Jadi
Hanya satu. Siapa jawabnya adalah? NE. NE ya. Jadi paling atas dan paling kanan itu terbesarnya. Ya, karena ini sekelompok unsur melibatkan beberapa periode dan beberapa golongan, maka kita harus mencari yang paling atas dan paling kanan. Betul. Unsur yang memiliki energi ionisasi terkecil siapa di sini? AR. AR. SI. SI, SI. ya, paling kiri dan paling bawah, atau paling bawah dan paling kiri, ya. Jadi ini SI, ya, jawabnya di sini SI, betul? Nah, oke, baik. Sifat periodik yang ketiga ya, afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Adalah energi yang menyertai pada penambahan satu buah elektron pada sebuah atom netral dalam bentuk gas. Jadi ini untuk membentuk ion negatif ya. Jadi ini energi yang menyertai penambahan satu buah elektron pada sebuah atom netral dalam bentuk gas. Nah, grafiknya seperti ini, nak. Saya ambil dari ini, urip info ya, urip info. Nah, seperti ini. Kita lihat grafiknya. Ini menunjukkan besarnya afinitas elektron, ini menunjukkan nomor atomnya. Ya, kita lihat ini helium, berarti ini adalah hidrogen nih, hidrogen helium. Ini satu periode ini, nak. Ya, dalam satu periode. Terus helium, setelah helium kita lihat SPU ya. Ini berarti Li ini. Sebentar, ini Li. Li nomor 3 toh, Li. Be, B, C, N, O, lalu F. Dan kembali lagi Ne. Ya, Ne itu 0. Ya. Mengapa golongan gas mulia itu kok di sini 0 semua ya? Helium, neon, ya, kemudian argon. Nah, ini karena apa? Golongan gas mulia atau golongan 8A itu tidak memiliki kecenderungan untuk menambah elektron. Maka dia disebut unsur gas mulia. Mulia karena tidak mudah bereaksi, tidak mudah berubah, ya, tidak berubah membentuk ion, bereaksi dengan unsur lain atau berikatan dengan unsur lain itu tidak. Maka dia memiliki afinitas elektron itu 0 semua, golongan gas mulia ya. Nah, sekarang kita melihatnya berarti dari golongan 1A sampai dengan 7A. Ya. Ini Li, Be, B, kemudian C, N, kemudian O, F. Ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan itu kecenderungannya semakin apa, nah? Ini kalau lihat ini Li, dilihat ya panah saya ya. Li, kemudian Be, B, C, N, O, F. Berarti dari kiri ke kanan itu kecenderungan afinitas elektron semakin besar. Ya, ini satu periode. Dari kiri ke kanan ini berarti satu periode semakin besar. Terbesarnya ada di golongan 7A ya. Golongan 8A itu sudah 0. Dia tidak punya afinitas elektron. 0. Jadi terbesarnya ada di golongan 7A. Nah, sekarang kalau saya mau melihat satu golongan ini dilihat dari golongan 7A, F, Cl, Br, I, At. Ya, ini satu golongan. Letaknya lihat di golongan 7A ini, F, C, Br, I, At. Sudah dilihat di SPU? Ini berarti dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? F itu letaknya di paling atas. Jadi ini menunjukkan grafik dari atas ke bawah.
Afinitas elektronnya semakin bagaimana ini? Semakin besar atau semakin kecil? Halo? Dalam satu golongan dari atas ke bawah ini kamu lihat grafiknya ini, berarti afinitas elektronnya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Semakin besar. Lihat grafiknya naik atau turun ini? Naik atau turun ini? Semakin kecil. Nah, semakin kecil karena ini turun. No. Kalau CL kok ini naik? Iya, ini pengecualian biasa. Ini grafiknya juga naik turun, tidak terus naik terus gitu ya. Ini nanti hubungannya dengan konfigurasi. Semakin dia stabil, ini mempengaruhi afinitas elektron, mempengaruhi energi ionisasi, mempengaruhi jari-jari ya. Jadi kalau dilihat grafiknya itu memang tidak terus naik gini atau turun terus gitu, enggak, tapi ada naik turun. Tetapi kecenderungannya kita bisa lihat nih, kecenderungannya ini turun. Maka kesimpulannya dari dalam satu golongan dari atas ke bawah itu afinitas elektron semakin kecil ya. Nah, kita sudah bisa melihat dari grafik ini dalam satu golongan maupun dalam satu periode, maka bisa digambarkan seperti ini. Ya, ini dari kanan ke kiri afinitas elektronnya bagaimana? Golongannya dari atas ke bawah itu semakin besar atau semakin kecil? Afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil ya. Jadi ini semakin kecil. Ini juga berhubungan dengan jari-jari atom. Nah, semakin jarak kulit terluar itu jauh dari inti, maka inti itu kalau mau menarik elektron dari luar itu ya lemah. Ya, jadi ini berbanding balik dengan jari-jari atom juga ya. Nih, baik. Sekarang ini yang perlu diingat, golongan 8A itu tidak mengalami penambahan elektron, maka afinitas elektronnya adalah 0. Sehingga di sini terbesarnya selalu ada di golongan 7A. Tidak sampai 8A ya nak. Coba sekarang, saya beri sistem periodik seperti ini. Saya bertanya, dalam setiap periode, afinitas elektron terbesar ada di golongan berapa? 7A. 7A, betul, ini jawabnya harus 7A, tidak boleh, ini kan kalau dilihat ini terkecilnya paling kiri dan paling bawah, berarti paling atas dan paling kanan. Ini tidak boleh, 8A tidak boleh diperhitungkan ya, jadi 7A, betul. Terus, dalam setiap periode afinitas elektron terkecil ada di golongan berapa ini dalam satu periode terkecilnya? 1A. 1A, betul, pinter. Ya, dalam setiap golongan afinitas elektron terbesar ada di mana ini? Tadi F, Cl, Bri, At. Ada di bagian paling atas. Terbesarnya ada di bagian atas ya, betul. Terus dalam satu golongan afinitas elektron terkecil ada di bagian paling bawah. Oke, mari kita gunakan ya. Jadi konsep itu tadi kita gunakan sekarang. Kalau saya beri sistem periodik ini, kemudian unsurnya N, F, ya, Ne, kemudian P, Cl, dan As. Oh, AS-nya tidak saya lingkari. Sebentar ya nak. Ketinggalan satu deh. Ketinggalan. Tadi apa nih? Afinitas elektronnya ini berarti. Loh, ini ada. Oh, sebentar berarti saya belum ini. Belum. Ini AS ya. Nah, pertanyaannya, unsur yang memiliki afinitas elektron terbesar adalah F. apa? F, betul ya, konsisten kamu. Ini
siapa toh? Bupur enggak bisa lihat deh. Siapa tadi yang menjawab barusan? Yohanes Yota. Oh ya, Yohanes. Nomor 31 ya, dari tadi jawab nih, nah, Yohanes MIPA 3 ya. Ya, bagus. Kamu sudah paham ini berarti. Yohanes Diota ya. Wah, pinter kamu Diota. Putrane Bu Agatha, pinter ya. Ya, ini ya. Jadi terbesarnya adalah F. Terus unsur yang memiliki afinitas elektron terkecil siapa? AS. AS, betul. Ini siapa gimana? Ceweknya ini siapa nih? Pur dengar suara cewek, soalnya nggak bisa lihat. Ruth kan? Iya, Bu. Oke, Ruth ya. Ruth juga sudah paham nih, berarti paling kiri dan paling bawah, berarti ketemunya AS. Gitu ya. Jadi tanda panah tadi yang Bu Pur berikan itu merupakan ringkasan yang mudah kita lihat. Jadi kita tidak perlu menghafalkan dengan kalimat panjang, tetapi dengan gambar saja itu mempermudah kita ya. Kemudian sifat periodik yang keempat itu adalah keelektronegatifan. Adalah kemampuan relatif suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain dalam suatu ikatan kimia. Ini ya. Nah, ini dalam satu periode dan dalam satu golongan ini mirip dengan afinitas elektron, dipengaruhi oleh jari-jari atom. Ya, jadi mirip. Ini juga berhubungan dengan penarikan elektron. Golongan 8A itu tidak memiliki kemampuan untuk menarik elektron. Maka keelektronegatifan unsur golongan 8A itu 0 ya, dianggap tidak memiliki keelektronegatifan. Itu ya. Maka ini terbesarnya nanti ada di golongan berapa? Kalau terkecilnya ada di paling kiri, paling bawah, berarti ada di paling atas dan paling kanan. Golongan berapa paling kanannya? 7A. 7A. 7A, betul. 7A. Ya, ini saya beri golongan 8A tidak memiliki kecenderungan menarik elektron. Jadi dia tidak diperhitungkan untuk sifat keelektronegatifan ini. Ya, ini saya beri sistem periodik, maka dalam satu periode keelektronegatifan terbesar ada di golongan berapakah? 7A, betul. Terus dalam setiap periode keelektronegatifan terkecil ada di golongan berapa? 1A. 1A, betul. Dalam setiap golongan dari atas ke bawah begini, keelektronegatifan terbesar ada di bagian paling Atas. atas, betul, atas, paling atas itu paling elektronegatif. Terus setiap golongan keelektronegatifan terkecil ada di bagian paling bawah, betul. Bawah. Jadi ini, jadi grafik ini ya, tanda ini tolong diperhatikan. Yang berbeda hanya jari-jari atom. Gambarnya sama semua loh ya. Gambarnya Bu memang membuat sama biar gampang diingat. Ya, periode begini dari kanan ke kiri, golongan dari atas ke bawah. Yang berbeda keterangannya ini hanya di jari-jari atom. Yang lainnya itu berlawanan atau berkebalikan dengan jari-jari atom. Ya, tuh. Baik. Sekarang kita coba ya. Ada beberapa unsur. Ada unsur B, ya, C, O, Si, kemudian P dan S. Ya, ini ada sekian unsur. Di antara unsur itu, manakah yang memiliki keelektronegatifan terbesar? O. Oh, pinter kabeh muridku. Pinter ya, bener. Ini siapa aja tadi yang jawab nih? Saya. Gabriel Dewangga sama 2 loh tadi suaranya. Oke ya. Nanti Bu Pur bisa lihat rekamannya ya. Oke, sudah benar ya. Jadi paling atas dan paling kanan itulah yang memiliki keelektronegatifan
terbesar untuk unsur-unsur yang diberikan ini, 6 unsur ini ya. Sekarang unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil yang mana? Yang paling kiri dan paling bawah. Ketemunya siapa ini? SI. 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 SI ya, betul. Ya, Teresia apa Berta ini? Berta ya? Iya. Oke, jadi SI ini yang terkecil. Ya, bisa ya? Nah, dari sini nanti berarti coba dilihat. Bu Pur memberi unsur-unsur secara acak. Ini jelas unsurnya, kalian bisa lihat SPU, tahu letaknya, golongan periodenya tahu. Kalau saya nanti memberikan unsur X, Y, Z, Q, ya, T misalnya seperti itu, maka kalian juga sama untuk menentukan siapa yang memiliki jari-jari atom terbesar, siapa yang memiliki afinitas elektron terbesar, terkecil, atau apa sesuai pertanyaannya, kalian harus tahu dulu posisinya, golongan dan periodenya dulu. Maka unsur-unsur itu harus ditentukan golongan periodenya dari nomor atomnya. Ya, nanti disusun seperti ini, ketemu posisinya, golongan berapa, periode berapa, baru bisa menjawab. Tidak bisa hanya dengan melihat nomor atomnya terbesar atau terkecil, itu enggak bisa. Ya, dianalisisnya seperti itu. Oke? Baik, sifat yang kelima ini sifat terakhir ya. Sifat logam dan sifat non-logam. Nah, ini ukuran sifat logam itu adalah mudah atau sulitnya atom melepaskan elektron, membentuk ion positif. Ya. Nah, semakin mudah suatu atom itu melepaskan elektron, maka sifat logam itu semakin kuat. Jadi, semakin suatu unsur itu mudah membentuk ion positif, maka sifat logamnya kuat. Gitu ya. Nah, ukuran sifat non-logam berarti sebaliknya, adalah mudah atau sulitnya atom menerima elektron membentuk ion negatif. Ini saya belum ganti ya, nanti diganti nih. Membentuk ion negatif. Semakin mudah suatu atom menangkap elektron atau semakin mudah suatu atom membentuk ion negatif, maka semakin kuat sifat non-logamnya. Ya. Semakin kuat sifat non-logamnya. Gitu. Ini saya langsung ganti saja supaya nanti saya share ke tempatmu sudah benar. Nah, ini ya. Sekarang golongan, ini saya urutkan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Yang 4A ini merupakan seperti cerminnya, batas ya, kiri 3, kanan 3, tengahnya itu 4A. 8A itu tidak termasuk logam non-logam, itu kita perhitungkan ya. Nah, golongan 1A, 2A, 3A ini kecenderungannya logam, kecenderungannya. Tetapi di sini merupakan perbatasan ke arah non-logam, maka di sini nanti sebagian juga memiliki sifat non-logam, ya, atau kita sering sebut sifat semi-logam, ya, sifat semi-logam. Ya, ini. Kemudian golongan 5A sampai dengan 7A ini jelas merupakan unsur non-logam, ya. Nah, sifat logam dan sifat non-logam itu bisa digambarkan seperti ini. Dalam satu periode dari kanan ke kiri dan dalam satu golongan dari atas ke bawah, ini sifat logamnya semakin kuat. Ya, jadi nanti semakin ke kiri dan semakin ke bawah itu sifat logamnya semakin kuat. Sedangkan sifat non-logam itu semakin ke atas, semakin ke kanan itu semakin kuat sifat non-logamnya. Jadi ini seperti ini ya, kita bagi dua. Berarti dibalik aja ya, Bu? Ya, dibalik. Oke. Gampang ya, mudah toh? Nih ya, coba diperhatikan. Ini nanti saya share di GC supaya kalian bisa melihat kembali ya. Nih. Baik. Kembalikan ya.
Semakin ke kiri, ke bawah itu sifat logam semakin kuat, semakin ke atas, semakin ke kanan itu sifat non-logamnya makin kuat. Tetapi ini yang merupakan non-logam itu mulai golongan 5A. Di sini ada unsur-unsur semi logam, karena ini merupakan perbatasan. Ya, jadi sistem periodik itu luar biasa, sudah tertata rapi. Logam kuat, berkurang sifat logamnya semakin berkurang. Kalau sifat logamnya berkurang itu sifat non logamnya bertambah. Ya, semakin ke kanan sifat non logamnya semakin kuat. Ya. Sekarang saya beri ya beberapa unsur Le, Be, Na, Mg, Rb, dan Sr. Di antara 6 unsur ini saya bertanya, unsur yang memiliki sifat paling logam siapa? Bu, maaf Bu, di tempat saya belum ganti slide Bu. Oh ya, belum ganti slide ya. Maaf. Ini ya, sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Ini sudah. Ini ya, unsurnya saya beri lingkaran dari unsur ini, Rb dan Sr. Nah, di antara 6 unsur ini, nah, apakah sudah ganti ini? Sudah jadi? Tertulis unsur yang memiliki sifat paling logam adalah, berarti siapakah unsur yang memiliki sifat paling logam? Rb Bu. Ya, Rb betul ya. Ini siapa ini? Kita Alicia ya? Alicia. Betul kah? Iya Bu. Oh iya, suaranya sudah semakin mengenal beberapa ini aku ya. Jadi Rb ya, Rb ini merupakan unsur yang memiliki sifat logam paling kuat. Ya, terus unsur yang memiliki sifat paling non logam itu yang mana? Be. Ya, betul. Be, sudah betul. Baik. Apakah ada pertanyaan tentang sifat-sifat periodik unsur ini? Halo? Untuk saya tidak ada Bu. Baik, terima kasih. Jadi ini sudah dipahami ya, mudah ya. Baik. Anak-anak, saya minta kalian mulai menyiapkan diri. 1KD 3.4 ini sudah selesai. Ya, untuk pertemuan yang akan datang berarti hari Rabu kita akan ulangan. Ya, kita akan ulangan. Disiapkan materinya 3KD 3.4. Ya, termasuk sifat periodik ini. Oke. Halo? Iya Bu. Oke. Pokoknya jangan dilupakan materi yang sudah lalu. Kalau diberi nomor atom, kalian bisa membuat konfigurasi. Kalau tahu konfigurasi elektron, lalu kalian bisa menentukan golongan dan periode. Ya, golongan periode berarti nanti bisa tahu susunan dia di SPU itu seperti apa posisinya. Di kanan atau di kirinya atau di bawahnya atau di atasnya itu bisa disusun seperti tadi. Kemudian bisa menentukan sifat periodiknya.